Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat dimanapun berada, wabil khusus jamaah Majlis Ta'lim As-Sofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah memasuki malam ke-19 di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail, di antaranya yaitu melakukan sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah puasa kita dan ibadah sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tarawih itu menurut bahasa adalah istirahat. Asal kata dari kata tarwihah, sholat yang dilakukan dengan istirahat. 2 rakaat salam lalu istirahat. Setiap 2 salam biasanya seperti itu. Maka disebut tarwihah atau tarawih, istirahat. Yang mana keutamaan sholat tarawih atau fadilah yang terdapat di dalam sholat tarawih itu telah disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai kepada beliau Sayyidina Ali. Annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali itu qala, berkata, Su'ilan Nabi alaihi salatu wasalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah atau keutamaan salat tarawih di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Sayyidina Ali bertanya tentang fadilah atau pahala, keutamaan yang didapat buat orang yang melakukan sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Faqala, maka Nabi bersabda, yakhrujul mu'minu min zunubihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuh. Yakhrujul mu'min, keluar dari orang-orang yang beriman itu, keluar apanya? Min zunubihi, dari dosa-dosanya, fi awwali lailatin, pada awal pertama di bulan suci Ramadan. Kayaumin waladathu ummuh, bagaikan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Di awal bulan Ramadan saja orang beriman sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Karena keutamaan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Wa fi lailatis saniyata, dan di dalam malam yang kedua, yughfaru lahu wali abawaihi in kana mu'minaini. Yughfaru, diampuni dosa orang tersebut. Yughfaru lahu, akan diampuni dosa orang tersebut. Wali abawaihi, dan juga dosa kedua orang tuanya. In kana mu'minaini, kalau kedua orang tuanya itu orang yang beriman. Jadi masih ada pengecualian, ya. Ketika kita melakukan sholat sunnah tarawih di malam kedua,
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa kedua orang tua kita. Kita berprasangka baik, berhusnuzon kepada orang tua kita. Semoga beliau-beliau semua orang tua kita adalah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wa fi lailatis salisah, dan di malam yang ketiga, ya di malam Ramadan yang ketiga, orang yang melakukan sholat tarawih pahalanya seperti apa? Yunadi malakun min tahtil arsi istanafal amalu ghafarallahu ma taqaddama min zambika. Pada malam yang ketiga, yunadi malakun, memanggil malaikat. Malaikat memanggil. Apa kata malaikat? Istanaf, cukuplah ya. Cukuplah amal kalian. Istanafal amal ghafarallahu ma taqaddama min zambika. Ghafarallah, sungguh telah mengampuni Allah akan dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi dari arusnya Allah, malaikat berkata istanaf, cukuplah amal kalian. Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dengan kemuliaan orang yang sholat taraweh di malam ketiga gitu. Jadi baru malam ketiga saja Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa fi lailatir rabiah, dan di malam yang keempat, orang melakukan sholat sunnah taraweh di malam keempat, lahu minal ajri misla qira'atat taurati wal injil wat taurat waz zabur wal furqan. Akan diberi pahala bagaikan orang yang membaca kitab Taurat. Misla qira'atat taurati wal injili waz zaburi wal furqan. Diberikan pahalanya seperti orang yang membaca kitab Taurat, dan seperti orang yang membaca kitab Injil, dan seperti orang yang membaca kitab Zabur, dan seperti orang yang membaca kitab Al-Quran. Luar biasa pahala di malam keempat itu. Tapi sedikit orang yang mengerti tentang pahala-pahala sholat tarawih. Kalau dia mengerti dan paham, insya Allah akan penuh masjid-masjid, akan penuh musola-musola dan majlis-majlis dengan manusia, karena mengingat keutamaan sholat tarawih itu setiap malamnya berbeda-beda. Wa fi lailatil khamisah, wa fi lailatil khamisah ta'atahu Allah ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Di malam yang kelima, Allah akan memberi pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram dan orang yang sholat di Masjid Madinah Nabawi wa Masjidil Aqsa, dan diberi pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid, pahalanya diberikan kepada orang yang sholat sunat taraweh di malam kelima. Wa fi lailatis sadisah, dan di malam yang keenam, a'tahullahu ta'ala sawaba man tafa fil baitil ma'mur. A'tahullahu ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur. Di malam yang keenam, Allah akan memberikan pahala bagaikan orang yang tawaf bil baitil ma'mur, di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya atau masjidnya para malaikat di langit ke-7. Wa yastaghfiru lahu kullu hijrin wa madarin, dan beristighfar buat orang yang sholat surat taraweh, kullu hijrin, setiap batu, wa madarin, dan pasir. Batu dan pasir beristighfar buat orang yang sholat sunnah taraweh di malam yang ke-6. Berapa juta batu, berapa miliar pasir yang ada di bumi ini beristighfar untuk orang yang melakukan sholat sunnah taraweh di malam yang ke-6. Wa fi lailatis sabi'atah, dan di malam yang ke-7, faka'annama adraka Musa alaihi salam. Di malam yang ke-7, orang yang melakukan sholat sunnah taraweh dapat pahala, dapat keutamaan bagaikan dia menemukan Nabi Musa alaihi salam. Jadi pahalanya seperti bertemu kepada Nabi Musa. Wa nasrahu ala fir'auna wa haman. Wa fi lailatis saminata, dan di malam yang ke-8, a'tahullahu ta'ala ma'u'tiya Ibrahim alaihi salam. Orang yang sholat sunnah taraweh di malam yang ke-8, a'tahullahu ta'ala
Allah akan memberi pahala. Memberi pahala seperti apa? Ma'u'tiya Ibrahim alaihi salam, seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Berarti kalau kita melakukan sholat tarawih di malam ke-8, derajat kita diberikan Allah bagaikan derajatnya Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah. Wa fi lailati tasi'ah, di malam yang ke-9, orang yang melakukan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-9, faka'annama abadallahu ta'ala ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan diberi pahala. Orang yang beribadah di malam yang ke-9 itu ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamanya di malam ke-9 luar biasa. Ibadahnya orang yang sholat tarawih di malam ke-9 bagaikan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailatil ashirah, di malam yang ke-10 Allah memberi pahala apa? Yarzuquhullahu ta'ala khairud dunya wal akhirah. Allah akan memberikan pahala kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Luar biasa. Wa fi lailati hadiyata asarata, dan pada malam yang ke-11 orang yang melakukan sholat sunnah tarawih yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi. Yakhruju minad dunya, dia akan meninggalkan dunia bagaikan anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa atau tidak berdosa sama sekali, karena dinisbatkan atau diumpamakan bagaikan anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Wa fi